Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mbak semua. Kita ketemu lagi hari ini. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita minggu kemarin. Jadi hari ini topik bahasan kita masih komunikasi. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah mendiskusikan bagaimana proses terjadinya komunikasi, maka pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hambatan, ya, tentang hambatan dan segala sesuatu yang bisa menjadi kendala atau halangan di dalam kita berkomunikasi. Tapi sebelumnya seperti biasa saya ingatkan kembali Anda untuk melakukan presensi terlebih dahulu di OJW, ya. Jangan lupa untuk presensi. Mas Mbak semua, jadi di dalam komunikasi selalu akan ada hambatan. Ya, kemarin kita sudah singgung sedikit ya beberapa permasalahan yang menyebabkan hambatan komunikasi, tetapi di sini kita akan bahas lebih dalam lagi. Dalam berkomunikasi, hambatan itu ada yang bersifat objektif dan ada yang bersifat subjektif. Yang bersifat objektif itu tidak disengaja oleh pihak lain. Ya, ada dua hal ya. Yang pertama tidak disengaja oleh pihak lain, dan yang kedua ini karena kurang kemampuan berkomunikasi antara komunikator dan komunikan. Ya, jadi kurang kemampuan berkomunikasi antara komunikator dan komunikan. Artinya, ini masalah bisa ada di komunikator, bisa juga ada di komunikan. Ya. Nah, kurangnya kemampuan komunikasi antara komunikator dan komunikan itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, penyajian yang kurang baik. Ya, nah jadi mungkin sederhana saja, mungkin kalau di dalam mengajar begini dosennya PPT-nya tidak menarik ya, seperti punya saya misalnya tidak terlalu menarik PPT-nya, berbeda dengan PPT yang biasa dibuat oleh mahasiswa, oleh Anda semua. Bagaimana PPT sekarang sangat bagus ya. Nah, mungkin karena PPT-nya yang standar ini perhatian dari mahasiswa menjadi kurang. Nah, karena kurang, maka komunikasi atau informasi yang ingin disampaikan itu atau pesan yang ingin disampaikan itu tidak tersampaikan. Karena apa? Karena sudah tidak tertarik terlebih dahulu. Ya. Kemudian mungkin juga timing yang tidak tepat. Ya. Ya, misalnya saja, walaupun ini sesuatu yang mau tidak mau kita harus mau. Misalnya, kita kuliah antara jam 2 jam 3 ya. Jam 2 jam 3 ini adalah situasi di mana kita itu sedang ngantuk-ngantuknya begitu ya. Kita itu sedang tidak fresh, kita sedang posisi apa ya, biasanya jam segitu kan biasanya untuk dipakai untuk istirahat ya. Tetapi kita dipaksa untuk kuliah ya karena memang jadwalnya jam segitu. Nah, walaupun ini tidak bisa kita salahkan, tetapi timing ini juga tidak tepat. Karena apa? Karena mungkin kita sedang posisi tidak maksimal itu tadi, ya. Sehingga apa yang ingin disampaikan, pesan yang disampaikan oleh dosen ini mungkin juga tidak akan sesuai seperti apa yang seharusnya. Ya, atau ada juga contoh yang lain ketika misalnya Anda diminta datang ke petani, ya, Anda melakukan penelitian atau melakukan wawancara dengan petani untuk kepentingan apapun, ya. Kemudian Anda datang ke mereka pada saat di mana mereka sedang harus bekerja di sawah, ya, di mana pekerjaan itu sangat ditentukan oleh waktu, artinya dia tidak boleh terlambat atau dia tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Nah, pada saat seperti ini, kalau misalnya Anda melakukan komunikasi, ya, Anda menanyakan sesuatu atau Anda menyampaikan sesuatu, misalnya ini besok Anda menjadi seorang penyuluh seperti itu ya, mereka tidak akan respect. Karena apa? Karena Anda dianggap mengganggu. Ya. Nah, karena waktu yang tidak tepat ini, karena tidak respect ini, maka apa yang ingin disampaikan itu mungkin tidak tersampaikan dengan sempurna. Ya. Nah, kemudian bisa juga karena penggunaan media yang keliru.
Oke, Mas Mbak semua, penyajian yang kurang baik, kemudian timing yang tidak tepat sudah saya berikan contoh. Diskusi kita yang pertama adalah hambatan komunikasi yang bersifat objektif yang pertama adalah tidak disengaja oleh pihak lain. Oke, saya sengaja tidak memberikan penjelasan ini karena saya minta Anda untuk menjelaskan. Diskusi kita yang pertama. Kemudian diskusi kita yang kedua adalah penggunaan media yang keliru. Nah, ini sangat fatal di dalam pemasaran, ya, di dalam berwirausaha, di dalam pemasaran. Kalau Anda menggunakan media yang keliru, maka komunikasi Anda juga tidak akan tersampaikan. Diskusi kita yang kedua, di dalam pemasaran, apa yang dimaksud dengan komunikasi? Sebetulnya Anda sedang melakukan apa? Pertama itu, kemudian masih diskusi kita yang kedua, berikan contoh penggunaan media yang keliru di dalam pemasaran itu tadi yang menyebabkan apa yang ingin kita sampaikan tidak tersampaikan dengan sempurna. Ya, jadi maknanya apa, kemudian contohnya apa, dan yang terakhir, yang ketiga dari diskusi kita yang kedua ini adalah apa dampaknya. Ya, oke. Kemudian hambatan dalam komunikasi yang kedua yaitu bersifat subjektif. Hambatan ini disengaja oleh pihak lain, ya, disengaja supaya komunikasi itu tidak terjadi, ya, supaya pesan yang disampaikan tidak bisa diterima. Nah, disebabkan oleh apa, ya? Kenapa ada orang yang ingin mengacaukan komunikasi orang lain? Nah, ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah adanya pertentangan kepentingan, kemudian adanya prasangka, adanya tamak, ya, tamak itu kita ingin menang sendiri seperti itu. Kemudian adanya rasa iri hati dan apatis, ya. Jadi hambatan komunikasi yang subjektif itu adalah hambatan yang disengaja oleh pihak lain supaya komunikasi itu terhambat, tidak bisa berlangsung sebagaimana mestinya. Sebabnya itu tadi ya, ada pertentangan kepentingan, ada prasangka, ada tamak, irigasi, dan apatis. Kemudian hambatan komunikasi yang lain yaitu ada 3, yaitu noise atau gangguan, kemudian interest atau kepentingan, dan yang ketiga adalah motivasi atau prasangka. Noise atau gangguan itu ada 2 macam, yaitu gangguan yang sifatnya mekanik, ya. Jadi gangguan yang disebabkan karena sesuatu yang sifatnya mekanik. Ini merupakan gangguan yang bersifat fisik. Misalnya, contohnya dalam perkuliahan ini, karena ada gangguan sinyal, Anda tidak bisa menerima materi saya dengan baik. Ya, jadi misalnya kuliah kita pakai Zoom atau pakai Google Meet di mana kita diskusi langsung. Kemudian sinyalnya tidak begitu bagus, maka mungkin suara kita akan terputus-putus atau mungkin hilang. Ya, ini adalah salah satu contoh gangguan yang sifatnya fisik atau mekanik. Kemudian gangguan yang kedua yaitu gangguan yang semantik. Ya. Gangguan semantik ini merupakan kekacauan mengenai istilah atau konsep yang terdapat pada komunikator. Ya, jadi komunikasi itu tidak bisa jalan karena adanya kekacauan istilah atau perbedaan istilah. Oke, semoga Anda paham maksud dari gangguan semantik ini. Dan kita untuk melihat apakah Anda benar paham gangguan semantik atau tidak, diskusi kita yang ketiga, ya, tolong berikan contoh hambatan komunikasi yang disebabkan karena gangguan semantik. Ya, jadi komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik karena ada perbedaan istilah atau konsep pada komunikator. Kemudian diskusi kita yang keempat,
Di sini tadi interest sudah ya, kepentingan sudah kita, gangguan sudah kita jelaskan, kemudian interest juga, jadi orang berbeda kepentingan, maka dia akan apa itu namanya, menghambat komunikasi. Sekarang berikan contoh ya, diskusi kita yang keempat, contoh tentang motivasi dan prasangka bisa menjadi penghambat komunikasi. Ya, jadi diskusi kita yang keempat ini Anda tolong berikan contoh motivasi dan prasangka ini bisa menjadi penghambat komunikasi. Atau mengapa motivasi dan prasangka ini bisa menjadi penghambat komunikasi. Berikan contohnya. Ada beberapa bentuk komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi personal. Komunikasi personal merupakan komunikasi interpersonal atau interpribadi. Anda dengan sahabat Anda, saya dengan Anda ketika Anda berkonsultasi misalnya, ya, suami dan istri, kakak dan adik, antar tetangga, ya, antar sahabat, dan seterusnya. Ini merupakan komunikasi personal atau komunikasi antar pribadi. Nah, di dalam komunikasi personal ini terjadi kontak langsung dalam bentuk percakapan, ya. Terjadi kontak langsung dalam bentuk percakapan. Komunikan dan komunikator akan saling bertukar peran. Jadi kalau misalnya Anda dengan sahabat Anda melakukan komunikasi, ini akan bertukar peran. Ketika Anda sedang menyampaikan informasi, ketika Anda sedang berbicara, maka Anda sedang memerankan sebagai komunikator. Dan ketika Anda mendengarkan, ketika terjadi sebaliknya, sahabat Anda yang menyampaikan informasi atau menanggapi informasi Anda, maka dia menjadi komunikator dan Anda akan berperan sebagai komunikan. Jadi dalam komunikasi interpersonal, ada kontak langsung, kemudian ada tukar peran antara komunikan dan komunikator. Di dalam komunikasi personal ini, ada dua hal yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah adanya homofili. Homofili ini adalah derajat yang berinteraksi punya kesamaan sifat, seperti kepercayaan, pendidikan, dan status sosial. Misalnya Anda sesama Muslim sedang bercerita tentang tentang puasa misalnya. Nah, di sini Anda homofili karena Anda kepercayaannya sama, ya. Nah, homofili itu apakah harus kalau SD anak SD, SMP anak SMP, SMA anak SMA? Tidak, ya. Jadi homofili itu persamaan derajatnya itu bisa dari tingkat pendidikan ya tadi kalau misalnya sesama anak SMP, sesama anak SD, sesama anak SMA. Kemudian bisa juga homofili dalam hal kepercayaan, itu tadi misalnya sesama Nasrani atau sesama Islam seperti itu ya. Nah, ini pendidikan mungkin bisa berbeda, mungkin Anda sedang berdiskusi dengan adik Anda yang masih SMA misalnya. Atau Anda sedang berdiskusi dengan bapak Anda. Nah, ini mungkin pendidikannya berbeda, mungkin bapak Anda sudah lulus sarjana ya. Anda sementara masih mahasiswa. Tapi yang dibahas sama tentang kepercayaan. Ya. Bisa juga di sini adalah status sosial. Status sosial ini bisa Anda terjemahkan bermacam-macam. Bisa status sosial di dalam masyarakat, ya, seperti misalnya sesama Pak RT, misalnya seperti itu. Tapi bisa juga status sosial dalam makna yang sebenarnya, misalnya ada kalau orang Jawa ada piyayi dan ada non piyayi, misalnya seperti itu, ya. Atau Anda dengan ART Anda, ya, dengan asisten rumah tangga. Ini status sosialnya sesama ART ini bisa atau sesama juragan misalnya itu adalah homofili. Nah, heterofili sebaliknya,
Ya, jadi kalau tadi saya sudah menceritakan panjang lebar tentang homofili, jadi yang sederajat, ya, ini ada yang heterofili. Yang heterofili itu derajat yang berinteraksi berbeda-beda. Di sini yang dilihat adalah derajatnya, ya. Jadi dari status kependidikannya, misalnya ada anak SMP dengan anak SMA, ya, kemudian ada juragan dengan buruhnya, ya, kemudian ada atau dosen dengan mahasiswa dan sebagainya. Ini adalah komunikasi yang heterofili. Nah, diskusi kita yang kelima, ya, apabila Anda melakukan komunikasi dengan status heterofili, ya, apa yang harus Anda lakukan? Oke, diskusi kita yang kelima, Anda melakukan komunikasi dalam status heterofili, apa yang Anda harus lakukan? Kemudian ada juga yang kedua adalah komunikasi kelompok. Ya. Komunikasi kelompok ini adalah komunikasi seseorang dengan sejumlah orang yang berkumpul bersama-sama dalam bentuk kelompok. Jadi ada satu komunikatornya, kemudian komunikannya banyak dalam satu kelompok. Dalam kelompok yang kecil, ini komunikasi dapat secara verbal, bersifat formal, lebih terorganisir. Contohnya adalah kuliah, seminar, ceramah, dan sebagainya. Ya, jadi komunikasi kelompok itu komunikasi di mana ada seorang komunikator dengan beberapa atau banyak sekelompok komunikan yang terorganisir, yang komunikasi dilakukan secara verbal. Ya, sifatnya adalah formal. Contoh di sini adalah kuliah, seminar, dan ceramah, itu untuk kelompok yang kecil. Kemudian bisa juga komunikasi kelompok itu dilakukan dengan jumlah komunikan yang banyak atau komunikasi dalam kelompok besar. Kemudian yang ketiga yang kita sebut sebagai komunikasi massa. Komunikasi massa yaitu komunikasi melalui media massa modern seperti surat kabar, film, siaran radio, dan sebagainya. Merupakan komunikasi yang sulit karena komunikannya beragam dengan beragam kepentingan. Diskusi kita yang keenam, apa beda komunikasi kelompok besar dengan komunikasi massa? Ya, jadi diskusi kita yang keenam, apa beda komunikasi kelompok besar dengan komunikasi massa? Ya. Kemudian diskusi kita yang ketujuh, komunikasi massa, ya tadi sudah kita singgung, adalah komunikasi melalui media massa modern seperti surat kabar, film, siaran radio, dan sebagainya. Ini merupakan komunikasi yang sulit karena komunikannya beragam dengan beragam kepentingan. Tolong Anda jelaskan apa yang dimaksud di sini. Ya. Kemudian apa yang harus Anda lakukan ketika Anda melakukan komunikasi massa? Oke, itu diskusi kita yang ketujuh ya. Jadi apa yang dimaksud komunikasi massa adalah komunikasi yang sulit ya, karena adanya beragam kepentingan dan beragam komunikannya. Kemudian masih diskusi yang ketujuh, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda melakukan komunikasi massa. Oke, Mas Mbak semua, jadi ini materi kita untuk komunikasi sebagai lanjutan materi yang kemarin. Saya beri waktu berapa menit ya? Oke, Anda silahkan silahkan Anda memahami apa yang saya jelaskan ini. Kemudian kalau Anda ingin merespon dari 7 diskusi tadi, silahkan Anda tunjuk jari seperti biasa dan Anda sampaikan Anda ingin merespon diskusi nomor berapa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.